Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa na'udzu bihi minadh-dhulmi dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Huwa haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Al-ayah surah Al-Alaq. Hadirin sekalian, para bapak, para ibu, jamaah salat subuh berjamaah dan kuliah subuh yang kemuliakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menguatkan iman dan hati kita di tengah cuaca yang sangat dingin. Kita masih bisa menghadiri masjid ini untuk mengawali aktivitas kita pada siang hari ini dengan terlebih dahulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap agar langkah kita hari ini adalah amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa Nabi Sulaiman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa alhiqni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Selawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sosok manusia teladan, ia telah merubah peradaban dunia dari peradaban yang penuh dengan kezaliman dan peradaban yang sekarang menjadi peradaban yang moderat, yang berkemajuan, yang berpencerahan. Hadirin yang hormati, ada hadis Nabi yang mengatakan as-saqiyyu qaribun Allah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar wal bakhilu ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah wa qaribun minan nar. Terjemahannya adalah as-saqiyyu. As-saqiyyu artinya nyirami, Pak. Jadi kalau petani itu nyirami. As-saqiyyu adalah orang yang nyirami. Ini makna kiasan, maksudnya riya. Nyirami adalah orang yang selalu berbagi, memberi, dermawan.
orang yang sedang berbagi, sedang memberi, sedang berinfak, sedang bersedekah, dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka. Sebaliknya adalah wal bakhilu, orang yang bakhil, bukan bahlil ya, bakhil, bukan bahlil. Al bakhilu, orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Subhanallah. Kalau firman Allah itu wa amman a'ta wa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang-orang yang a'ta, memberi, berbagi, amman a'ta wattaqo, dan orang yang bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan kebaikan-kebaikan, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan kemudahan. Wa amman bakhila wastaghna, jangan orang-orang yang bakhil dan orang yang senang menumpuk kekayaan, bakal bil husna, dan mendustakan kebaikan dari Allah, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan menuju kesusahan, kesulitan. Ini peringatan dari Allah dan dari Rasul SAW. Hadirin yang berkeluarga, orang yang syaki itu bahasa Arabnya awalnya sako yaski sikoyatan, itu artinya nyirami. Orang yang senang nyirami orang lain, makhluk Allah. Orang senang berbagi, orang yang senang memberi, orang yang nyah-nyoh itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Karena apa? Allah memang senang kepada orang yang senang memberi orang lain. Lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan apapun selama kamu belum menginfakkan dari apa yang paling engkau cintai. Nah, kata-kata ini memang susah, Pak. Orang biasanya kalian memberikan sesuatu, itu pilih yang akan diberikan yang mana. Misalnya yang sewu, ini kan kalau hari raya ini anak-anak, saudara-saudara banyak mengirim sarung misalnya. Nah, ada sarung sejer-sejer, mereknya banyak, ada yang BAS, ada Atlas, ada Wadimor, ada gajah duduk, ada mangga, ada pohon korma. Kemudian ada saudara yang butuh dengan ingin memberikan, kira-kira yang dipilih dari beberapa merek ini yang mana yang diberikan kira-kira? Merek yang paling atas misalnya BHS, di bawahnya Atlas, di bawahnya lagi Wadimor, misalnya ini loh. Di bawahnya lagi Lamangga, di bawahnya lagi Gajah Duduk, di bawah lagi Kebun Korma. Ini kira-kira dipilih yang akan diberikan yang mana? Dan itu memang manusiawi itu.
Tidak salah malah suka memang begitu. Tapi Allah mengatakan, lan tanalal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan apapun sebelum kamu menginfakkan apa yang paling engkau cintai. Dan yang paling kita cintai belum tentu BHS-nya apa. Berarti yang paling kita cintai itu yang motifnya bagus misalnya. Mangga ya. Atau yang penting kita pilih corak, model, warna gitu kan ya. Yang paling senangnya yang mana? Belum tentu merek yang bagus. Ini artinya Pak, orang yang sedang berbagi itu dicintai oleh Allah. Dan ketika dengan Allah itu dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah itu nyaris bisa mengetahui rahasia-rahasia yang masih Allah rahasiakan. Orang Jawa itu mengatakan weruh sadurunge winarah. Dia mengetahui sesuatu kenyataan di balik kenyataan. Nah, siapa itu? Orang yang punya karomah, kelebihan. Orang yang punya karomah itu karena saking dekatnya dengan Allah. Yang biasanya kalau di luar Nabi ya wali lah. Misalnya apa sekalian? Di Indonesia dan Jawa, peramal yang paling banyak buktinya siapa? Ramal. Yang senangnya meramal, nanti akan datang, nanti akan ada apa? Pedati bisa mabur. Jokoboyo apa? Rong Wasito. Iya, apa peramal cuaca ya, BMKG itu. Rong Wasito itu bukan orang kejawen Pak, itu memang wali sih. Cuman orang dulu itu mesti yang wali-wali namanya Jawa semua. Pangeran Diponegoro itu kan juga wali kan. Tapi kemudian namanya dijawakan. Gajah Mada yang berhasil menyatukan Nusantara. Ken Arok dengan Ken Dedes, Belut sing menang Ken Wangsul. Rasulullah itu peramal yang paling luar biasa. 1400 tahun yang lalu Rasulullah sudah meramal itu. Dan itu terjadi. Misalnya ramal Rasulullah, saya di zaman ala ummati yafiruna minal ulama fayabtalihi bi salati baliyatin yarfa'ullahu barakata kasbih wa yusalitahu sultanan zaliman wa yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Akan datang satu masa di mana umatku itu sudah lari dari ulama. Ini sudah hampir nyata Pak. Buktinya apa? Orang disuruh mangkat ngaji ke angel. Ini artinya apa? Dia malas dekat dengan ulama. Mungkin bukan umatnya yang salah, ulamanya juga salah. Karena banyak ulama itu yang kemudian ketika memberikan fatwa itu sudah melenceng dari pengertian sebuah ayat Quran. Ini saya berikan contoh begini Pak. Ketika musim kampanye misalnya, musim kampanye itu ulama dimintakan jadi juru kampanye, membawa sebuah ayat surat Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram.
Ini kalau kita terjemah aslinya, segala sesuatu itu fana. Fana itu berarti tidak abadi. Banyak kawas berobikadil jali walikram. Kecuali yang abadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diplesetkan, kullu man alaiha fan. Semua itu wajib noblos pan. Ada lagi ulama yang ngomong, wala taqrabah hadhihi syajarah. Ini perintah Allah kepada Nabi Adam. Kamu silakan nikmati surga, wala taqrabah hadhihi syajarah, tapi jangan dekatkan pohon ini. Maksudnya adalah pohon beringin jangan didekati gitu. Itu kesalahan ulama begitu, Pak. Yang kedua, ulama ketika memberikan tausiah itu bukan pada inti masalah yang memang harus diyakini orang, sehingga terbentuklah satu kepribadian yang sangat mulia. Tapi yang penting saya diundang, ditangkap, akhirnya sini seneng, kemudian pasang tarif, gitu kan ya. Ya ada, yang ini apa? Ulama disepelekan. Majelis ulama itu hanya menjadi juru bicara pemerintah. Kalaupun majelis ulama berbicara, kemudian tidak lagi digubris. Saya kadang-kadang heran, Pak, kenapa majelis ulama itu merubah logo halalnya itu dengan sekarang pakai apa ya, gunungan itu kan ya. Tujuannya apa sebenarnya itu? Dulu kan bulan, kemudian ada tulisan Arabnya. Kalau sudah seperti ini kata Rasulullah, kalau sudah ulama apa, ulamanya apa, umatnya lari dari ulama, tidak mau dekat-dekat dengan ulama, akan turun bencana. Ayat talihi, Allah akan memberikan adab bencana pada mereka dengan 3 bencana. Yang pertama, yarfa'ullah barokata kasbih. Allah akan mengangkat keberkahan dari segala macam program yang ada. Ya mari kita pikir bersama. Semua program yang dibangun itu adalah bagus sekali. Program MBG bagus, Pak. Tapi saya kemudian keberkahannya tidak ada. Karena apa? Sudah banyak penyimpangan-penyimpangan dari yang sebenarnya. Program Operasi Merah Putih bagus. Ingin meningkatkan ekonomi kerakyatan. Tapi kemudian sekarang ada suara-suara. Kalau sudah Operasi Merah Putih berjalan, maka toko warung-warung, toko di sekitar desa itu tutup saja supaya semuanya belanjanya kepada koperasi. Nah ini kan, ya apalagi kata Pak Halil, oksigen di luar rumah itu adalah milik negara. Maka siapapun yang menghirup oksigen di luar rumah itu harus bayar pajak. Dasar bahrul ya begitu. Kalau sudah seperti itu, Pak, dari pihak kebijakan pemerintah yang sudah tidak lagi pro bagaimana mensejahterakan rakyat. Al-Quran mengatakan, fala tu'ti'hu wasjud waqtarib. Jangan taati mereka, tapi kamu sujudlah, bertakwalah kepada Allah. Ala tuti'hu wasjud waqtarib. Janganlah kamu taat, tuti'hu atau yuti'hu tuti'hu wasjud waqtarib. Taatlah, jangan kamu ikuti mereka, tapi bersujudlah dan bertakwalah kepada Allah. Ini Rasulullah, Pak, karena begitu sangat dekatnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semuanya di luar nalar manusia yang sehat, yang cerdas pun
masih kalah dengan Rasulullah. Itu karena apa? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Karena semua oleh Allah adalah wahyu Allah. Sebagai seorang ummi, bodoh, tidak sekolah, buta huruf, kok bisa mengatakan, misalnya mengatakan begini Pak, orang minum dalam gelas, kemudian Rasulullah mengatakan, itu jangan ditiup, jadi ada gelasnya panas, itu jangan ditiup. Sebabnya apa? Karena mungkin bakteri yang dari mulut itu masuk ke dalam minuman. Contoh lain Pak, ketika orang bersin, tidak atau safahamidallah wasamidhu. Kalau orang bersin, silahkan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, orang bersin kan berarti kan orang yang sedang flu kan, pilek, bersin. Tapi kok suruh mengucapkan alhamdulillah gitu. Nah, orang sakit kok suruh mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Kalau Rasul tahu kenapa orang bersin, karena ada virus masuk dalam hidung, sehingga di hidung itu gelut kalau apa yang ada dalam hidung itu akhirnya apa? Gatel, karena gatel keluar, maka virusnya juga keluar, maka mengucapkan alhamdulillah. Ini karena Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Saking dekatnya Rasul dengan Allah, maka tahu persis apa yang terjadi, dan apa yang akan terjadi di zaman sepanjang zaman dari awal sampai dengan yaumul qiyamah. Ini yang pertama ya. Jadi orang yang banyak berbakti itu mesti dekat dengan Allah. Yang kedua, dekat dengan manusia. Bagaimanapun yang mana manusia punya sifat manusiawi, kita itu tetap akan tidak begitu suka kepada orang yang bakhil. Saya bukan menjelekkan orang, tapi ada orang begini, Pak. Diceritani, Pak Ustaz, tanggal dengan yang namanya ini gimana? Gimana sih? Ya kira-kira gimana karakternya? Saya mengatakan karakternya rusak. Cerita dia, iya Pak, memang betul. Saya di rumah ditelepon, Pak, ini lagi di rumah sakit, bojone nyolah ya, bojone meriang, pan balik, tapi pan bayar kurang duit, utang len, utangnya kurang berapa? Kurang 500.000, kok mesti kita balik nah, belang berapa bulan orang nyaur. Orang lain kita lagi, Mas, nyong tolong ada, kenapa? Nyong lagi belanja nang Indomaret, barang-barang bayar, ATM diblokir, tolong nyong dutangi, dutangi, pleng orang nyaur. Macam-macam cerita Pak, cerita orang ini. Bukan minta kejelekannya, bukan, tapi ya untuk lebih waspada dan hati-hati kepada orang-orang yang seperti itu. Apalagi sekarang sedang musim Pak. Saya tidak tahu, musim sekali. Saya dapat SMS masuk, WA masuk. Bunyinya begini, Pak Ustaz, barangkali punya saldo, tolong saya ditransfer 2 juta. Dan itu tidak hanya 1 orang, 2 orang, banyak orang yang seperti itu. Dari nomor WA yang beda itu. Dan saya ngomong orangnya siapa. Saya langsung jawab, hati-hati penipuan itu. Karena sudah banyak model seperti itu. Penipuan seperti itu. Kembali orang yang senang berbagi itu pasti akan disenangi orang. Irhamu ma'fir ardi yarhamakum man fis sama. Sayangilah orang di bumi,
kamu akan disayangi orang yang di atas. Artinya apa? Orang yang saling sayang menyayangi itu adalah orang yang dicintai oleh orang yang di atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu kesulitan orang lain, tahu penderitaan tetangga, tahu penderitaan saudara. Ada saudara yang selalu ditimpa dengan berbagai macam kesulitan. Lagi enak-enak hidup nyaman, tiba-tiba anaknya sekolah, anaknya bergawe di PHK. Begitu anaknya di PHK, suaminya sakit harus dibawa ke rumah sakit dan dirujuk ke Semarang. Kesulitan demi kesulitan, Pak. Jadi kira-kira siapa yang akan membantu? Bagi orang yang punya nurani, kemudian berpikir, lah paling tidak kita berurun sekedar meringankan bebannya. Ini orang yang senang berbagi, Pak. Jangankan manusia, orang yang pelit, Pak. Makhluk Allah yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan juga sengit pada orang yang pelit. Kucing yang sering diwin pangan, lipek. Makanya lu turu bareng karo sing main, gitu. Lipek, Pak. Tapi kalau tidak pernah diberi, ngancam suatu ketika lengah tak colong iwake. Kucing, Pak. Tumbuh-tumbuhan pun sama. Tumbuh-tumbuhan yang sering kita sirami itu akan membuahkan buah yang baik untuk kita. Maka orang yang pelit dengan tumbuh-tumbuhan juga pada akhirnya dipeliti oleh tumbuh-tumbuhan. Wong Rasulullah yang duwe bit pelem nang ata omah nek ora tau uwong. Kata kalau tahu disirami orang. Ya kue. Bagaimana dia akan kue banyak kalau udah pernah disirami, udah pernah dipupuk, udah pernah apa. Jangan dikira Pak sekalian bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa kita ajak bicara, tidak bisa kita ajak komunikasi. Bisa diajak komunikasi. Suatu ketika orang punya pohon mangga di depan rumah. Wow, apa kumbangnya kayak wow ya kayak niat kita wow pertama niatnya nyong besok tunggu wow orang pernah betul pernah pakai karena kalau tangga-tangga niat Pak, itu ngomong orang belum ada yang oh nggak tahu ya kayak besok orang kena betul tapi pernah baik-baik karena mari tetangga. Sudah, karena diajak bicara begitu, belum nurut. Oh ya, apik-apik, orang bosok, orang apa. Akeh, Pak. Karena akeh kemudian anak bakul teka takon panidol, Pak. Wani pira, semene. Kayaknya larang ya, didol, Pak. Dia jadi dibagikan. Tahun depannya lagi, orang gelap, wah, belum aku. Karena apa? Yang punya itu orang yang pelit, sehingga dia juga pelit kepada orang yang punya. Orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, disenangi oleh manusia, pastilah dekat dengan surga. Karena berarti dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, sehingga surga sudah menanti di hadapannya. Kalau dekat dengan surga berarti otomatis jauh dari neraka. Inilah kebenaran sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya katakan sekali lagi bahwa Rasulullah itu setiap kali ucapannya itu pasti menjadi acuan buat siapapun untuk berbuat sesuatu. Bukan hanya umat Islam, namun bahkan lebih banyak yang menggunakan orang di luar Islam dari sabda-sabda Rasulullah itu. Misalnya Rasulullah mengatakan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Itu kan Rasulullah
Coba yang memanfaatkan kebersihan kebanyakan siapa? Orang Islam apa di luar Islam coba? Orang itu kadang-kadang tidak begitu. Lalu ada tulisan Pak di tuku botol penjara itu dengan pencoran ada tulisan kebersihan adalah bagian daripada iman. Di atas tulisan teh botol, atau tulisannya kebersihan adalah daripada iman. Lalu bawahnya malah gak nguyuh uang becak pirang-pirang. Maka dari itu ada sekalian, apapun kata Allah pasti dijamin kebenarannya. Karena itulah maka barang siapa yang ingin dicintai Allah, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah sunnahku, maka Allah pun akan mencintaimu. Apa harus pakai? Demikian saja. Saya beri kesempatan kepada kalian yang bertanya, silahkan Bapak Ibu sekalian. Monggo. Boleh sesuai tema atau boleh dual tema. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa ya, pada kalian yang bisa menjawab silahkan. Monggo. Ibu, monggo silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholat ya Pak. Ini saya untuk sholat, kalau kita membaca sholat yang tidak hafal dengan tulisan, maksudnya tulisan itu di atas itu harus dengan tulisan atau tulisan lain. Itu kan kadang-kadang kita mau baca sholat belum apa gitu, jadi kita berdiri membaca dengan lihat ada tulisannya, ada panduannya itu yang ditulis itu dengan tulisan Arab atau dengan tulisan Latin. Dan itu yang bisa saya tanyakan. Waalaikumsalam. Bacaan-bacaan bahasa Arab sebetulnya tidak bisa dilakinkan. Kalau baca dengan Latin itu lebih banyak salahnya. Contoh misalnya baca Yasin, itu kan ya, kemudian sin kan ya. Ditulis Latinnya ya dua kan, ya-nya kan, A-nya kan dua. Sehingga kalau orang yang tidak biasa itu mesti membaca ya Asin. Nah iya ya, kan A-nya dua, I-nya dua. Ya sin, ya A sin. Yang kemudian kalian bacaan sholat. Bagi orang yang sholat dan belum bisa membaca bacaan sholat, ingat, yang penting sholat dulu lah. Sebab bacaan sholat semuanya tidak semuanya wajib. Bacaan sholat yang wajib itu satu takbiratul ihram. Yang kemudian yang kedua Fatihah. Yang ketiga bacaan tasyahud. Yang keempat salam. Jadi kalau dengan ruku tidak baca apa-apa, tidak apa-apa. Ruku ya, ruku. Kan misalnya baca apa? Subhanallah Wabiyal Azimi. Tidak bisa, ya sudah, tidak usah baca, tidak apa-apa. Sujud, tidak baca, tidak apa-apa. Duduk di antara dua sujud, tidak baca, tidak apa-apa. Tapi yang wajib adalah tasyahud akhir, salam, takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salam. Sudah itu. Yang lain tidak usah, tidak apa-apa. Tapi sejauh itu jangan kemudian domain tidak apa-apa terus tidak pernah baca. Belajar untuk baca. Sudah tua Pak, susah baca. Ya sudah sebisanya gitu.
Pernah satu cerita Pak, Hasan Al Basri itu adalah ulama yang dekat sekali dengan Rasulullah. Kemudian dia sholat datang terlambat. Tepatnya ada orang sholat, bacaannya orang rendah. Artinya apa? Makharajil hurufnya itu tidak pas, tajwidnya tidak pas itu. Ya memang lewat Jawa, lewat Arab kadang-kadang beda. Orang Kebumen itu suruh baca ain nggak bisa, pakainya ngain kan. Orang Kudus, orang Demak suruh baca zakat nggak bisa, yakat pakainya, atau jakat, yakat. Apalagi suruh mengucapkan Allah itu kadang-kadang juga susah. Bacanya kemudian Allah. Al-Fatihah bukan Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah. Lugat itu begitu, lugatnya orang. Nah, gelisah kita ada pagi datang terlambat, sudah ada orang imami, bacaannya tidak bagus. Kemudian Hasan Al-Basri itu tidak jadi makmum dengan dia. Kenapa? Orang ini bacaannya banyak salah. Dia sholat sendirian. Sholat sendirian, kemudian malamnya dia tidur. Dalam tidur dia bermimpi bahwa justru dialah tadi yang jadi imam itu masuk surga, sementara Hasan Basri tidak masuk surga, masuk neraka. Kenapa? Ada kesombongan di relung hatinya. La yadkhulul jannata maka nafi qalbihi durrun minal kibri. Tidak akan masuk surga orang dalam hatinya ada sedikit titik tentang kesombongan. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Jadi merasa sombong, saya baca aja lebih hebat, mana saya suruh makmum dengan orang yang dia ada kesombongan. Kembali lagi pada bacaan sholat sekalian. Sebisanya kita baca. Tidak usah pakai teks. Hafalan dihafalkan. Karena pakai teks biasanya itu kemudian teksnya pakai Latin sudah jelas tidak akan bisa fasih, tidak akan bisa susah. Nah, terus gimana keluarnya Pak? Ya sudah, karena sudah sembuh, sudah sholat yang penting sholat sebisanya. Tapi kalau masih muda belajar, kalau masih muda kira-kira umurnya masih panjang belajar. Nah kalau sudah umur 60 tahun kemudian mau belajar, kapan bisanya? Sudah susah, orang tua itu belajar susah. Kemudian yang kedua, untuk belajar bacaan Arab atau bacaan Al-Quran itu bagi orang tua, kalau ada pengajian lansia itu kemudian belajar bacaan sholat itu sebaiknya dibaca bersama-sama meniru. Kenapa? Dites satu-satu bukan izin. Kalau anak-anak ngaji kan dites satu-satu, ya, setoran hafalan itu kan. Tapi kalau orang tua jangan bukan izin, Pak itu untung orang ngaji mana wes. Jadi lebih bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama Alif Lam Mim. Bareng Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Bareng-bareng itu udah kelihatan, Pak. Tapi lama-lama bisa gitu. Lama-lama bisa. Demikian sekalian tentang ibadah sholat. Mau yang lain? Waalaikumsalam. Nah, kan kalau saya lihat di KPK sudah waktu sholat dulu, kadang-kadang setelah saya
sholat Jumatnya belum selesai. Apa kita bisa sholat Jumat sebelum bapak-bapak sholat Jumat pulang? Terima kasih. Kalau sudah masuk waktu sholat zuhur, sholatlah zuhur, walaupun orang yang sholat Jumat belum selesai. Sedikit menjelaskan tentang sholat bagi perempuan waktu sholat Jumat. Jadi hadisnya demikian. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illal arba'. Sholat Jumat itu wajib bagi setiap muslim kecuali 4 yang gugur dari kewajiban. Siapa itu? As-sobiyu, anak-anak. Al-mar'atu, perempuan. Al-mari itu orang yang sakit. Kemudian al-junun hatta yasqutu. Wanita, anak-anak, orang sakit, orang yang gila. Masing-masing itu ada ilatnya, alasannya. Kalau alasannya sudah hilang, kembali kepada wajib. Anak-anak tidak wajib, tapi kalau sudah dewasa, wajib. Perempuan tidak wajib. Kenapa? Karena sibuk persiapan melayani suami ketika pulang dari sholat Jumat. Ya, perempuan sekarang kan kelihatannya tidak sibuk melayani suami ya Pak ya. Iya. Saya kadang-kadang heran dulu. Loh, perempuan tidak sholat Jumat, tetapi ketika waktunya sholat Jumat, perempuannya malah disuruh garba wanita waktu sholat Jumat. Berarti kan sudah keluar dari teks sebenarnya. Jadi kalau sudah tidak sibuk kembali sholat Jumat, berarti perempuan juga sebetulnya wajib sholat Jumat. Cuman di sini tidak ungsum, Pak. Tapi kalau kalian lihat coba di Solo, banyak perempuan sholat Jumat. Dulu ada masjid Rayeman itu, pertama berdiri masjid, mikir, Pak ini sholat Jumat enggak? Lah yang namanya juga sholat Jumat tuh. Terus ini jamaahnya enggak ada, gimana Pak sedikit Pak? Gampang. Supaya karena syaratnya di antara adalah katanya harus 40 orang. Perempuan suruh sholat Jumat supaya jamaahnya banyak. Jadi perempuan juga sebelumnya sholat Jumat. Cuman dapat pengecualian kewajiban karena sibuk melayani suami begitu pulang sholat Jumat. Jadi kembali ibu sekalian boleh begitu masuk sholat zuhur langsung sholat dulu, kemudian baru berkemas-kemas mempersiapkan suatu suami pulang dari sholat Jumat untuk memenuhi kebutuhan suami, yaitu khususnya adalah untuk makan siang. Untuk makan siang disiapkan, tujuannya itu. Cuman ia kembali sekarang itu perempuan sekarang tidak sibuk seperti dulu Pak. Lalu sekarang belanja pan tuku ayam apa sih, tuku mie Aceh, tek aja dewek. Pan beli ayam geprek pakai HP, tek aja dewek. Ya. Mau apa? Mau rendang Padang, tinggal klik anjuk dewek. Sibuk apa? Liwet pakai colokan selesai. Mau es teh jumbo tinggal klik datang. Enak terus. Nyuci Pak, nyuci masukkan mesin cuci keluar sudah lempitan. Ada kan yang mesin cuci sekarang itu. Enak lah, kurang apa? Tidak ada. Nyapu sekarang udah nyapu. Sedot rampung sadela. Alhamdulillah fasilitas itu sekarang lengkap. Cuman saya berpikir
menyebabkan orang kurang pahala sekarang. Karena Pak, pahalanya diambil alih oleh teknologi. Yang namanya marbot masjid itu ya nyapu, ngepel, ngangsu. Nah sekarang nggak usah ngangsu, pahala ngangsu sudah hilang, digantikan oleh mesin air, mesin apa, pompa air, sudah selesai. Modok wedang perempuan sekarang nggak perlu ngadepin tungku, nggak perlu, tapi cukup ceplek matang daya wedangnya. Nah, pahalanya semakin kurang. Dulu orang atur-aturi kunduren itu datang ke satu-satu kan rumah kan ya, satu-satu kan datang kan, itu datang. Sekarang kan enggak, cuma WA kok. Undangan juga cukup, enggak ada silaturahimnya itu sudah. Apalagi hari raya itu sekarang, hari raya itu orang silaturahimnya kecil. Untung musimnya halal bihalal keluarga misalnya. Sekarang mengucapkan selamat hari raya cuma lewat WA tuh. WA saja menulisnya sungkan, stiker langsung, thread jadi. Lalu pahalanya dari mana sekarang? Demikian kalian masih ada cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Sekian saja. Saya mohon maaf kalau ada kurang khilafan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum bil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bismillah.